Selamat datang di sekolah Yosudarso Garut. SMP Yosudarso Garut berada di Jalan Bank nomor 48, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota. Sekolah Yosudarso memiliki visi insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti serta berbudaya lingkungan. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Bapak, Ibu, dosen pembimbing, dan guru pamong Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Johannes Septianugroho, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 Daljam 2021 LPTK Universitas Negeri Malang. Saya adalah guru IPS di SMP Yosudarso Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik video pembelajaran dengan materi globalisasi. Saya mohon bimbingan dan masukannya atas dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat menyaksikan. Ya, halo anak-anak, selamat siang. Bagaimana kabar anak-anak semuanya yang hebat dan semangat? Siang Kak, baik. Baik Siang ya. Kak. Iya, puji Tuhan semuanya ya. Livia, Ferni, Desri, Selin, Carla, Nela, semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya, dalam keadaan yang penuh dengan syukur. Sudah terlihat anak-anak? Ya. Sudah terlihat ya? Iya Oke. Pak, sudah Pak. Sip. Anak-anak, pada siang hari ini kita akan belajar ya tentang globalisasi ya anak-anak ya. Ya, ini menyapa kalian ya tadi ya, selamat siang ya, selalu dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat ya, selalu aja di rumah ya, hati-hati. Ada selanjutnya anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Elvin. Ya Pak, Ya. teman-teman marilah kita berdoa dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Ya Tuhan, selamat siang. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami. Baik anak-anak, selanjutnya anak-anak ya, ada pantun ya. Kue cucur dimakan si Sansan ya, rasanya enak makan di Batu Jajar ya. Hai anak-anak, tetaplah bersyukur dan jangan bosan ya, karena masih banyak yang tidak bisa belajar ya. Tetap semangat ya, dan tetap bersyukur karena kita masih belajar. Baik, hari ini Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini ya? Coba dibuka kameranya anak-anak semuanya. Oh, nampaknya Elo nggak hadir ya. Elo nggak hadir. Kemudian Kei nggak hadir. Oke, salah ya. Ya, anak-anak, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan bersukacita dan kita selalu berdoa di masa pandemi ini, maka berkat itu akan ada dalam kehidupan kita. Baik berkat kita bahagia, keluarga kita mendapatkan ekonomi yang baik, dan berkat kesehatan. Sebelum kita masuk dalam materi, supaya kita semakin mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi di era globalisasi ini, kita menyanyikan lagu nasionalisme ya, Tanah Airku. Anak-anak boleh menyanyikan bersama-sama dengan Bapak. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Ya anak-anak, kesepakatan kelas kita pada hari ini ya, yang perlu anak-anak perhatikan yang pertama adalah nanti kita akan ada permainan jamboard ya. Tetap anak-anak selalu menghargai karya orang lain dan selalu menjalani dengan baik. Kemudian dalam diskusi kelompok juga anak-anak harus memberikan yang terbaik ya, aktif ya, dan selalu menghargai pendapat orang lain. Ya, nanti yang aktif Bapak akan kasih bembeng, kemudian kasih akan poin 5.
Ruang lingkup penilaian anak-anak, nanti Bapak akan mengobservasi ya sikap kalian, kemudian Bapak juga akan menilai rasa kepedulian kalian ya. Kemudian ada presentasi juga nanti dalam diskusi Bapak akan menilai juga ya tentang apa. Silakan anak-anak cermati baik-baik video berikut ini. Mungkin ini adalah yang menjadi mimpinya masyarakat atau warga yang ada di Papua, bahwa pembangunan juga harus merata sampai ke ujung timur Indonesia. Dengan pemerataan pembangunan, harapannya semua masyarakat Indonesia semuanya sejahtera. Saya yakin Papua bisa menyelenggarakan PON. Untuk bangunan-bangunannya sangat bagus, bentuk dan desainnya. Bangga karena Papua bisa menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan PON. Banyak perubahan jalan yang diperbaharui, diperbaiki untuk lebih layak lagi untuk menyambut PON. Bahkan stadionnya dari luar terlihat baik dan indah sekali. Penyelenggaraan PON di Papua ini bukan hanya sebagai ajang kompetisi olahraga semata, tetapi yang paling penting juga arena di mana kita bersama memperkuat jalinan persaudaraan, jalinan persatuan dan solidaritas antar daerah. Ayo teman-teman yang di luar Papua, yang terutama untuk teman-teman yang atlet-atlet nasional, Mari datang ke Papua karena kami sudah siap untuk menerima teman-teman semua. Papua torang bisa. orang 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 bisa. Kira-kira terkait ini tadi video tersebut terkait dengan materi kita yang minggu lalu anak-anak. Silakan, siapa yang mau pendapat? Wah, ada banyak. Mungkin dari Elvin dulu ya. Silakan Elvin. Menurut aku ya, Iya. dulu kan Papua bisa dikatain kurang ini ya, Iya, kurang maju. Iya. Tapi sekarang ini sudah mulai ada perkembangan sehingga Papua juga dapat mengadakan stadion ya tadi yang saya Iya, lihat. venue. Jadi sekarang untuk Indonesia Papua semakin maju, dari jalanan juga semakin bagus dan ya semakin lebih bagus dan maju. Tentunya ada perubahan sosial dan budaya ya di sana ya, Elvin. Iya, ya. Pak. Oke, tepuk tangan dong buat Elvin ya, bagus ya. Selanjutnya Livia, silakan Livia. Tadi sih aku cuma mau pendapatnya adanya perubahan sosial budaya Ya. dan juga dan juga jalanan gitu semakin bagus, ada jalanan itu. Ada jalannya semakin bagus gitu ya. Baik. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Sarana transportasi yang semakin bagus Ya, menurut ada aku. komunikasi ya semakin bagus. Ada lagi? Silakan. Anak-anak, boleh? Regina, boleh? Silakan Regina. Pembangunan di Indonesia jadi semakin berkembang gitu, Pak. Perkembangan Indonesia Ya, semakin apalagi berkembang ya. di daerah-daerah pelosok kayak Papua gitu. Iya, betul. Tentunya di Indonesia Timur semakin berkembang dan semakin bisa bersaing dengan daerah pulau yang lainnya ya. Nah, untuk hari ini anak-anak pembelajaran siang kita pada siang hari ini anak-anak, cakupan materinya adalah ini anak-anak ya, globalisasi ya. Ada yang bisa bantu Bapak? Coba Bapak minta bantuannya untuk Elo. Silakan Elo dibaca cakupan materi kita Elo. Baca, Pak. Iya, dibaca aja Elo. Cangkupan materi, globalisasi menimbulkan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia, seperti di bidang perdagangan, ekonomi, dan sosial budaya, karena batas negara yang bias. Ya, silakan Olive. Kayak perubahan pada dunia gitu, Pak. Perubahan pada dunia, kata Olive. Ya, yang lain ya, Livia ya, gantian ya. Bapak mau tanya sama Ferni. Kayak Ferni, menurut Ferni globalisasi itu apa Ferni? Proses perubahan secara mendunia. Proses perubahan secara mendunia, ya kalau kata Ferni. Baik, yang belum bersuara ya, Bapak akan tanya lagi ya. Selin, kalau menurut Selin, globalisasi itu bagaimana? Perubahan yang terjadi di suatu negara. Perubahan yang terjadi di suatu negara. Ya, apa yang anak-anak sebutkan tadi itu betul. Ya. Nah, yang baru-baru ini yang viral nih, apa sih globalisasi kita dari industri perfilman? Tahu? Ada nggak? Tahu nggak?
Silakan yang tahu boleh. Ya, Regina, silakan Regina. Misalnya film dari luar negeri kayak Squid Game gitu Pak, Betul. di betul, ya. viral dan Jadi itu tuh viral. ada maknanya gitu Ada di maknanya balik juga ya. Oke, nanti kita akan kupas lebih jauh anak-anak ya di literasi digital. Pelajaran yang harus kalian bisa ya kuasai hari ini adalah anak-anak ya. Kalian study dapat memahami konsep teori globalisasi itu apa ya. Selanjutnya setelah nanti kalian melakukan pengamatan video kasus, anak-anak mampu menganalisis ya globalisasi yang terjadi dalam bentuk suatu budaya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini tentang tujuan pembelajaran? Paham Enggak, ya? Pak. Paham. Oke, terima kasih anak-anak. Ya. Nah, kita baca sama-sama dulu anak-anak ya. 1 menit juga cukup. Nah, dari literasi digital aktif dan mandiri ini anak-anak, secara garis besar apa yang anak-anak dapatkan? Ya. Perubahan globalisasi apa? Silakan, apa yang bisa tunjuk tangannya? Ya, silakan Livia. Squid Game memperkenalkan kembali permainan tradisional. Oh, jadi dari film Squid Game ini bisa memperkenalkan kembali permainan tradisional ya. Oke, ada yang lain? Sama ada ekonominya gitu. Sama soalnya ada mereka itu ekonominya. Ya. Ekonominya Oke, Sion, Bapak puan dengar suara Sion. Sion, menurut Sion gimana Sion? Ya Sion, ayo percaya diri Sion bisa. Salah nggak apa-apa nak. Sion? Mau ngeliat itu kok permainan-permainan tradisional. Permainan tradisional. Permainan tradisional bagaimana Sion? Mulai hilang ya. Menurut karena permainan tradisional itu hilang tuh kenapa? Saya Pak, Iya, menurut aku karena pengaruh globalisasi sih. pernah globalisasi. Jadi kayak banyak hal-hal baru sehingga permainan tradisional itu menghilang karena adanya game baru di teknologi di handphone Di gitu. handphone ya. Itu termasuk globalisasi ya secara teknologi ya. Iya. Oke, baik. Bagus, pintar, mantap, hebat ya semuanya berargumen dengan sangat yang baik ya. Paling bawah Pak. Paling bawah, oh ya. teknologi Anak-anak. modernisasi. Transportasi, teknologi modernisasi. ya. Teknologi, ya. Betul nggak? Modernisasi udah belum? Kenapa? Apa? Transportasi? Modernisasi. Ya. Modernisasi, bagus. Globalisasi. Iya, bagus. Ya. Nasional udah belum Pak? Ekonomi. Nasional mana? Di pinggir Pak. Oh, ini. Di kanan. Ya. Iptek, Tradisional. Iptek. Oke, bagus kalian ya. Main Google Jamboard. Ya, di situ nanti Bapak akan jelaskan. Kita sudah masuk ke dalam kegiatan inti. Ya, tadi sudah literasi dan menganalisis ya ada masalah. Kemudian di sini nanti kalian akan kolaborasi, tapi belum pembagian kelompok ya. Globalisasi. Ya. Nah, Bapak ini cek. Ya. Udah Pak. Ya, globalisasi ya adalah apa? Perubahan secara global ya. Perubahan secara global. Nah, ini yang konsep teorinya anak-anak yang harus kalian ketahui. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ada pertukaran informasi anak-anak. Dan kalian berkolaborasi anak-anak. Nah, kalian menemukan ya anak-anak ya kata-kata ini masih acak, kalian sesuaikan dengan gambar-gambar yang sesuai dengan kata-kata tersebut ya. Ya, dari yang pertama ini tentang permainan tradisional itu apa? Kemudian ini ada globalisasi di bidang ekonominya. Nah, ini globalisasi di bidang komunikasi ya, anak-anak ya. Kemudian nah ini globalisasi di bidang transportasi. Oke, anak-anak, silakan dimulai dari sekarang kalian berkolaborasi aktifnya. Bapak tidak terlalu banyak menjelaskan. Silakan kalian yang berkolaborasi aktif ya. Silakan. Bapak akan pantau dari Google Jamboard-nya ya, anak-anak ya. Oke, sudah ada mulai pergerakan.
Ya, sudah ada yang mulai bergerak ya. Oke, Bapak akan melihat ya sudah masih kosong ya. Ayo anak-anak ya dicari ya. Salah nggak apa-apa, namanya juga kita belajar ya. Komunikasi warna hijau, kasih nama ya. Ini sudah yang transportasi sudah kasih nama ya. Oke. Nah ini udah dikasih nih. nama, Pak, cuman hilang lagi, Pak. Oh, hilang lagi. Oh, mungkin kebanyakan kata-katanya ya, udah over ya. Mungkin kamu bisa menghapus beberapa kata supaya kamu bisa memberikan nama, tidak masalah ya. Contohnya, intinya ada namanya saja. Ya dihapus nanti nggak apa-apa. Secara garis besar nanti kita akan bahas sama-sama. Ya. Oke, terima kasih ya. Oke, bagus. Nah, ini yang oke zone. Ayo, Bapak akan kasih poin juga plus 7. Oke, Bapak akan kasih poin ya. Bagus. Pak, aku udah tulis di Ya, terima kasih. Baik, siapa yang ingin berpendapat tentang ini? Globalisasi dalam bentuk komunikasi anak-anak. Ya, media sosial favorit warganet Indonesia. Silakan. Mungkin Pak, komunikasi dulu seringnya itu ketemuan gitu, ngobrol-ngobrol bareng. Tapi sekarang pakai HP, pakai WA. Pakai WA gitu ya. Nah, itu dampak positifnya. Ada nggak sih dampak negatifnya? Ada, Pak. Apa? Menjauhkan yang dekat. Lebih kecanduan, Pak. Kecanduan, bagus, pinter. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, ya. Iya, begitu. Oke, Bapak percaya dengan anak-anak semua, anak-anak hebat, anak-anak mantap, anak-anak bijak, anak-anak ikhlas, pasti bisa menggunakan komunikasi dan gadget ini dengan bijaksana. Oke, bagus Elvin dan Livia. Ellen, selanjutnya. Habis Ellen, Fernie. Menurut Ellen bagaimana, nak? Globalisasi di dalam komunikasi ini, nak? Dahulu itu kan orang lebih rajin biasanya kan, kalau misalkan dahulu itu kan suka nulis-nulis gitu kan. Kalau sekarang tinggal simple aja gitu, tinggal ketik gitu. Jadi orang sekarang lebih agak malas daripada orang dulu gitu. Jadi lebih ke dalam sebuah ada budaya dalam komunikasi itu menimbulkan budaya malas gitu ya. Karena sekarang serba Grab ya, serba online ya, Shopee. Nah, itu kita nggak bisa memungkiri dari hal-hal tersebut, anak-anak. Oleh karena itu penting sekali anak-anak semuanya kita belajar tentang globalisasi ini. Ya, silakan Desri. Bagaimana nih? Aduh. Orang banyaknya pakai kendaraan yang pakai solar. Sekarang disarankan buat pakai kendaraan listrik soalnya lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan ya, alasannya karena ramah lingkungan. Tapi dari segi ekonomi mahal nggak mobil listrik itu? Ada yang tahu nggak, anak-anak? Ada yang tahu informasi dari mobil listrik, anak-anak? Harganya lumayan mahal, Pak. Mahal dan ya? ngisi apa? Dayanya juga susah, Pak. Ngisi dayanya susah. Jadi kalau harus ada alat sendiri, Pak. Oh, begitu ya. Jadi ini suatu ide global inovasi dan discovery yang bagus sih untuk mengglobalisasi. Tapi ada dampak yang kurang baik juga ya, dari segi ekonomi kurang efisien untuk kantong-kantong masyarakat yang menengah ke bawah. Oke. Tapi lama-lama harganya kayak bakal mobil solar gitu, Pak. Oh. Bakal disesuaikan lama-lama. Bakal disesuaikan ya sama harga-harga yang solar gitu ya. Yes. Teka-teki pertama. Nah, aku punya beberapa gambar yang bisa kalian sambungkan menjadi sebutan makanan yang ada di Indonesia, guys. Kira-kira ini makanan apa ya? Yuk kalian tebak dari sekarang. Yes, siomay. Karena duluan ya. Iya betul, kita cek ya. Siomay. Iya betul, siomay. Ayo, kalian udah nemu belum nih jawabannya? Yap, bener banget. Jawabannya siomay. Buat kalian yang masih salah, semangat ya guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira jawabannya apa ya?
Yuk langsung aja dijawab guys. Aku kasih kalian waktu. Sate Padang, Pak. Regina. Regina duluan. Regina dan Elvin ya. Oke, nanti bensinnya OTW ya. Ya, bensinnya OTW. Betul. Selamat buat kalian yang menjawab sate Padang ya. Wah, kayaknya udah pada mulai jago nih. Dan tempat Bapak persilakan kepada Ellen untuk memimpin kelompoknya. Silakan Ellen. Halo, selamat siang semuanya. Siang Ellen. Nama saya Ellen, saya perwakilan untuk menyampaikan anggota-anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Yeah. Di sini ada kelompok 1 yang beranggotakan Carla, Regina, Keila, Naomi, Ferni, Livia, Putri, Sion, dan Elo. Yeah. Di sini itu ketua kelompoknya ada Carla. Nah, jadi kalian bisa berdiskusi dan dipimpin oleh Carla. Nah, yang kedua ini ada Shelin, Desri, Ellen, Naila, Cinta, Yuvita, Elvin, Justin, dan Gaby. Ya, dari kasus tersebut, ya, bagaimana nasib permainan tradisional ini di modern? Kalian analisis, kalian berikan solusinya sebagai generasi anak bangsa yang baik. Ya, mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Ya, bagaimana sikap kalian dan solusinya apa? Ya, itu penjelasan LKPD yang kelompok pertama. Ya, fokus ya anak-anak ya. Kemudian yang kelompok kedua, ya, ini anak-anak ya. Dari kasus ini adalah tentang permasalahan dalam bentuk globalisasi ekonomi. Oke, anak-anak kelompok 2 sudah standby ya. Ya, silakan leader kelompok 2, kelompok 1 mempresentasikan ya langsung media Padletnya dan kalian lihat anak-anak. Ya, silakan kalian lihat dan kerjakan. Ya, kelompok 1, kelompok 2 silakan berpisah. Bagus, sudah pada masuk semua ya. Nah, silakan mempresentasikan. Nah, ini kelompok 1 Carla presentasikan bisa ya. Nah, ini kelompok 1. Iya, Pak. Ya, nah ini. Ya, oke ya, bagus ya. Silakan kalian melihat dulu videonya anak-anak ya. Silakan kalian melihat dulu videonya. Ya, kelompok 2 silakan presentasikan ya. Minta bantuannya untuk ketua kelompok. Seiring dengan perkembangan zaman, permainan tradisional memiliki saingan sendiri, yakni permainan modern. Dan seiring dengan perkembangan zaman pula, permainan tradisional berlahan tak dilirik lagi oleh generasi muda saat ini. Punah, hampir punah. Otomatis bangun tidur, lihat gadget, online langsung gadget, game langsung. Setahu ibu dulu. Untuk pendapatan pemerintah ini menjadi tidak ada, gitu seperti itu. Dalam ini bahwa kita semua sangat dirugikan dengan adanya importasi ilegal ini. Kalau kita lihat juga APSYFI juga mengatakan ya Bu, soal industri tekstil nasional ini berpotensi kehilangan pendapatan hampir 170,8 triliun rupiah karena akibat maraknya impor tekstil ilegal ini. Anda melihat juga temuannya seperti apa sejauh ini Bu? Iya, gini Mas, ini kan importasi ilegal ini tentu saja karena tadi unprocedural ya, apalagi melalui pelabuhan-pelabuhan yang semuanya barangkali tadi saya sampaikan juga tidak terdata. Jadi kita tidak punya datanya. Memang dalam hal ini karena tadi melalui beberapa pelabuhan yang unprocedural, kemudian istilahnya sembunyi-sembunyi gitu. Oke, Ellen, cukup Ellen. Sudah dapat sepertinya ya permasalahannya. Silakan bisa di close, masuk ke presentasi Padlet global. Kalian berdiskusi, nah, ya dipimpin oleh Ellen berpendapat tentang diskusi masalah tersebut. Ya, kemudian kalian kerjakan LKP. Ya, silakan, nah Ellen. Suara aku putus-putus nggak? Aman, Livia. Carla, silakan. Carla. Ini lain nggak mau on cam gitu, kita biar lebih enak ngobrol-ngobrolnya.
Oke, Ellen, cukup Ellen. Jadi tadi kan kita dapat udah nonton sepertinya nih ya, tentang permasalahannya. nasib permainan tradisional di era modern ini. Masuk ke presentasi. Teman-teman ada yang punya global. pendapat nggak atau Kalian mau berpendapat berdiskusi, gitu? Ya, dipimpin oleh Ellen berpendapat Permainan tradisional itu seperti yang mereka usahakan memang harus masalah betul tersebut. sekali kan Ya, sih, kemudian agar kalian anak cucu kerjakan kita tahu KPD-nya. Ya, Iya. silakan Jadi kayak Anak Ellen. kayak gimana sih cara ngelestariin? Bapak serahkan kepada Anak Ellen ya. semakin tergeser Pimpin gitu ya. sama Yang lain sampai saling berpendapat ya. game. Oh iya. Terus kayak tadi kan katanya dilestariin nih. Kalau misalnya berdasarkan yang udah terjadi sekarang, kira-kira gimana cara ngelestariinnya? Mengajak mungkin kalau kita kan masih anak-anak jadi bisa aja kita ajak mereka main permainan tradisional jadinya terus kita jelasin juga tentang permainan tradisional itu. Merupakan nilai dari Begitu. sekarang ya. Jadi intinya kayak kita sering apa ya? Sering bawa giring ke era modernisasi ini ya. Tapi harus juga mengikuti perkembangan juga jadinya Bapak akan melihat kamu sudah kalian sudah bekerja atau belum. Kalau kayak Regina, Dan sambil Naomi ada yang mau berdiskusi ya, berpendapat Naila, mungkin? Selin, kamu bahas aja masalah itu masalah apa ya? Iya, cowoknya nanti presentasi, betul. Ya, nanti gantian saja. Silakan ya. Gimana? Silakan Ellen pimpin ya. Silakan kelompok 2. Apakah ada argumen-argumen yang lain? Silakan. katanya sudah sepakat semua apa kayak gini? Udah ada yang ditambahin juga? Sudah sepakat semua ya? Iya Pak. Oke. Ya mungkin Ellen bisa bertanya kepada siapa? Kepada Yovita atau Justin ya tentang apa namanya? Tentang tadi tulisan tadi. Silakan. Oke. Naila, pendapat kamu gimana tentang jawabannya Ellen? Iya, pendapat aku sih mengenai video tadi itu teh kan nyeritain tentang impor tekstil yang ilegal gitu kan. Aku sih sebagai pelajar gitu suka mikir kenapa mereka teh kayak serakah gitu sampai bisa mengimpor tekstil secara ilegal gitu. Nah itu teh sangat merugikan negara gitu. Ya, padahal sayang banget ya, padahal kayak harusnya orang kerja tuh dengan jujur ya, bukan dengan cara licik gitu. Yang lain ada yang mau nambahin nggak selain Munculkan lagi kamera kalian. Bapak mau memberikan applause. Tadi Bapak sudah nilai juga ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nasib permainan tradisional di era modern ini. Kelompok kami terdiri dari Carla, saya sendiri, Regina, Sheila, Naomi, Fernie, Livia, Putri, Sion, dan Marcelo. Dan juga di sini kita lihat pertanyaan pertama. Dari kasus video tersebut, masalah apa sih yang terjadi? Nah, menurut kami, tergerus oleh perkembangan teknologi yang luar biasa pesat. Dampaknya, kini permainan tradisional mulai kehilangan peminat. Dengan kata lain, mulai tersingkirkan karena adanya permainan modern. Kemudian nomor 2 mungkin bisa oleh Regina. Nomor 2 nak. Oh iya, mengapa permasalahan bentuk globalisasi di bidang kehidupan budaya tersebut dapat terjadi? Jawabannya, karena generasi muda sudah terkena dampak globalisasi budaya, yaitu menyukai budaya games dari luar Indonesia, contohnya PUBG, Mobile Legends, dan Free Fire. Sehingga permainan tradisional mulai tergeser oleh seiringnya perkembangan zaman dan teknologi. Dan juga generasi muda
yang menilai permainan tradisional kurang menarik dan terkesan monoton dalam permainannya, sehingga generasi muda lebih memilih permainan yang menarik dan menantang. Contohnya mobile games. Baik, selanjutnya. Nomor 3 bisa minta tolong Marcella. Terus aku Ya, bagaimana sikap kalian menanggapi permasalahan tersebut? Sikap kami menindaklanjuti permasalahan tersebut adalah kami wajib menanamkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air untuk selalu mencintai kembali permainan tradisional yang mulai hilang diterpa era globalisasi budaya teknologi permainan. Apa solusi kalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Solusi kami adalah kami akan berusaha menciptakan permainan tradisional yang menarik dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Memperkampanyekan di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube tentang asiknya bermain permainan tradisional. Sekarang selanjutnya kelompok 2 untuk waktu dan tempat Bapak. Silakan Ellen untuk mempresentasikan. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Tio. Hari ini Ellen dan kelompok Ellen akan mempresentasikan Padlet yang tadi kita sudah bahas. Dan di kelompok Ellen itu ada Shelin, Desri, saya sendiri, Naila, Cinta, Yovita, Elvin, Justin, dan Gaby. Dan yang nomor 1 akan dibacakan oleh saya. Dari video kasus tersebut, masalah apa yang terjadi? Di sini menurut Cinta itu mengimpor tekstil secara ilegal. Terus di sini juga ada yang menjawab mengimpor tekstil secara ilegal. Terus di sini ada Putri Ayu yang menjawab masuknya impor legal ke Indonesia melalui kapal kayu ke pelabuhan kecil, kata Putri. Nomor 2 dilanjutkan oleh Naila. Silakan. Mengapa permasalahan bentuk globalisasi di bidang kehidupan budaya tersebut dapat terjadi? Karena orang sudah mempunyai karakter kapitalisme, yaitu ingin menciptakan cuan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan nasib orang di sekelilingnya. Oknum nakal importer yang dengan sengaja melakukan hal ini untuk menghindari diri dari pajak, bea cukai, bea masuk, dan bea masuk tambahan. Mungkin juga ditambah penjagaan pemerintah terhadap barang-barang ilegal ini kurang ketat sehingga mereka dapat dengan mudah masuk ke dalam negeri. 4. Apa solusi kalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Solusi kami adalah membeli produk asli Indonesia, menghindari pembelian produk impor yang ilegal. Nah, caranya adalah dari merek dan bertanya langsung kepada penjual tentang pembuat produk dan model barang tersebut. Menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan cinta tanah air bangsa Indonesia. Memberikan masukan yang baik kepada pemerintah di akun sosial medianya. Oke, bagus anak-anak. Terima kasih. Bapak sangat bahagia, senang ya sekali munculkan lagi kamera kalian. Bapak ingin memberikan penguatan kepada anak-anak semua yang sudah berdiskusi ya. Betul ya, permasalahan pertama ya, intinya kita dapat dapat menyikapi permainan modern itu dengan baik. Jangan sering-sering juga lah bermain permainan Mobile Legends. Kita ada permainan yang bisa menggerakkan tubuh kita menjadi lebih indah ya, bermain tradisional, lompat tali dan sebagainya. Dan sudah sebaliknya kita harus bisa menyaring globalisasi dalam bentuk permainan ini. Wah, ini Halloween ya. Bentar lagi November.
namanya penguatan ya. Nah, nanti Kok kita akan tiba-tiba langsung iya, selesai? kan waktunya. Nah, kan cuma 5 soal ya. Cuma 5 soal. Jadi menurut aku ya, walaupun kita sekarang udah ada di zaman lebih modern, lebih apa? Ya lebih canggih, kita jangan melupakan adat-adat dulu, budaya, komunikasi dan lain-lain. Ya. Kita juga jangan terlalu percaya pada hoax-hoax atau apapun itu, dan kita harus mengambil dampak positif dari suatu perubahan dan membuang dampak negatifnya. Kita juga dapat lebih berhati-hati pada barang-barang yang ilegal dan legal. Nah itu aja sih Pak. Bagus Elvin ya. Ya silakan Olive ya, di Google Chat boleh sambil menunggu Olive, Bapak ke Livia dulu. Silakan Livia, simpulkan pada hari ini pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Livia. Hal ini kita belajar tentang globalisasi, terus ada kita mengomentari globalisasi. Ini globalisasi itu ada globalisasi yang berhubungan dengan budaya gitu, permainan tradisional, terus ada sosial, ada komunikasi. Iya. Terus ada juga yang tadi salah satu film yang ngituin perubahan sosial budaya, Squid Game. Iya. Bapak ucapkan ya. Oke, itu best semua. Terima kasih anak-anak, luar biasa refleksinya pada hari ini ya. Oke, terima kasih anak-anak ya. Semua sudah puas ya pembelajaran hari ini, menjadi kritis ya, menjadi kreatif ya, bisa mengenal banyak media ya untuk pembelajaran. Oke, bagus. Bapak akan lanjutkan lagi. Ya anak-anak cukup ya, terima kasih ya. Oke anak-anak, Bapak yang berpantun dulu di akhir ya. Hamburger pakai saus tartar. Cakepnya malah. Hamburger pakai saus tartar. Cakep. 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 Belinya di Desa Batu Jajar. Hai anak-anak pintar, terima kasih sudah belajar. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin anak-anak. Karena speechers ya. Puji Tuhan Bapak masih sehat untuk mengajarkan kalian, anak-anak semua yang hebat ya. Tetaplah kalian menjadi anak-anak generasi bangsa yang baik ya. Anak-anak menjadi anak-anak kebanggaan orang tua ya, yang wanita dan perempuan, yang laki-laki mohon maaf ya, tetap memberikan yang terbaik untuk orang tua kalian. Di sisa masa pembelajaran ini gak kerasa ya, kita sudah akan masuk ke dalam masa November, Desember, dan nanti tahun depan kalian sudah kelulusan ya. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini ya. Tetap menjadi anak yang rendah hati ya, selalu berbagi kepada orang lain ya, tidak merendahkan orang lain ya, selalu berguna bagi nusa dan bangsa.